Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Webinar kali ini lebih spesial karena terlaksana di bulan suci Ramadan. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa selalu diberikan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada seluruh peserta yang telah bergabung, saya ucapkan selamat datang di acara diskusi bersama Klinik Utama Dharma Husada Premier dengan topik Kenali Tanda-Tanda Jantung Gagal Memompa Darah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama berdiskusi mengenai fungsi pompa pada jantung. Jantung yang fungsi utamanya memompa darah semakin bertambah usia dapat mengalami kelainan, sehingga pada beberapa orang akan timbul gejala dan mengganggu kualitas hidupnya. Pembicara akan memberikan wawasan pada kita apa saja tanda ketika jantung gagal menjalankan fungsinya sebagai pompa darah. Dengan narasumber yang merupakan seorang ahli di bidangnya, yang saya hormati, Dr. Lili Murtiningsih, spesialis jantung dan pembuluh darah, atau biasa disapa Dr. Lili. Dr. Lili merupakan seorang staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah, Surabaya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Emil selaku moderator pada diskusi pagi hari ini. Untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung, acara ini diadakan berkala untuk umum secara gratis, dengan topik bahasan menarik mengenai masalah kesehatan umum. Jangan lupa follow IG kami di @dharmahusadapremier_klinik untuk mengikuti update mengenai diskusi lainnya dan kesempatan mendapatkan promo menarik. Sambil menunggu, silakan ajak saudara dan teman untuk bergabung dalam Zoom ini. Mohon kepada para peserta yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan pada kolom komentar dengan format nama, _nomor HP, _pertanyaan, yang akan kita bahas dalam sesi diskusi. Jika ingin bertanya langsung pada narasumber, juga dapat disampaikan dengan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Sebelum memulai materi, saya akan membacakan riwayat hidup dari Dr. Lili. Mbak Dewi, bisa dibantu share untuk CV Dr. Lili? Baik, Dr. Lili menempuh pendidikan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Selain menjadi staf pengajar tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, saat ini beliau berpraktek di Klinik Utama Dharma Husada Premier dan juga Rumah Sakit Premier Surabaya. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada pembicara kita pada pagi hari ini, Dr. Lili Murtiningsih, spesialis jantung dan pembuluh darah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Topik kita kali ini adalah tentang fungsi jantung dulu. Saya akan memberikan gambaran tentang fungsi jantung. Jadi, seperti saya sampaikan, bahwa jantung kita ini memiliki fungsi yang sangat vital, yaitu yang kita sebut sebagai fungsi pompa, memompa darah, kemudian didistribusikan melalui pembuluh-pembuluh darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung kita ini, kita semua tahu ada di bagian di dalam dada, agak ke sebelah kiri, ya. Kemudian dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Kalau kita ingin tahu, dalam keadaan normal, jantung kita itu sebesar kepalan tangan. Coba kepala tangan Bapak Ibu dikepalkan, itulah jantung kita. Kalau digrami ya, digrami itu kira-kira 3 on. 3 onan saja. Kalau untuk ibu-ibu lebih kecil lagi. Kalau sehat, orang yang sehat, ini banyak yang sudah yuswanya, umurnya sudah agak lebih lanjut-lanjut, kayak saya hampir 70 tahun. Umumnya jantung itu makin mengecil. Semakin tua, mengkeret ya, badan kita ini ya. Biasanya agak-agak tinggi badannya udah berkurang 1-2 cm, ya. Badannya agak yang tadinya gemuk jadi kurus. Begitu juga jantung. Jantung yang baik, semakin tua dia akan lebih kecil.
Kalau sampai membesar namanya jantungnya bengkak. Kalau kita hitung-hitung kita nggak merasa bahwa dalam 24 jam jantung kita itu berdenyut sampai 100 kali. Kalau dihitung menitan ya antara 60 sampai 80 kali semenit, tetapi masing-masing orang punya kebiasaannya masing-masing. Ada yang 90 kali, ada yang 60, ada yang 55, boleh saja. Yang penting nyaman. Okay? Orang yang punya denyut jantung 60, kemudian oleh sesuatu sebab menjadi 90, ya nggak enak. Meskipun itu masih normal. Ya, mungkin kena pengaruh obat atau apa. Berikutnya adalah ini gambar jantung ya, gambar jantung. Coba dibayangkan ibu-ibu, bapak-bapak bahwa jantung kita itu terdiri dari ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan inilah yang nantinya akan menjadi pompa. Namanya ruangan-ruangan ini supaya jadi pompa. Pompa itu apa sih prinsipnya? Menciptakan tekanan, ya, tekanan baik positif maupun tekanan negatif. Jadi jantung itu bisa membentuk tekanan positif untuk mendorong darah dan kemudian menciptakan tekanan negatif untuk menghisap darah. Coba ibu-ibu bayangkan, apa sih yang enggak selalu jantung itu nyurung darah ke seluruh tubuh. Tetapi jangan lupa bahwa jantung itu juga berfungsi menghisap darah. Menghisap darah terutama kalau dari bagian bawah tubuh kita, kaki ya. Coba, darah yang dari kaki bisa naik ke dada. Siapa yang nyurung? Nggak ada yang nyurung, apalagi kalau kita lagi banyak berdiri siang-siang. Kok darahnya tetap aja lari ke atas? Karena jantung kita mampu menciptakan tekanan negatif sehingga jantung kita ini bisa menghisap darah naik. Yang kalau dari atas enak anjlok saja ya, yang dari bawah ini harus dihisap. Jadi kalau sampai daya hisap jantung ini menurun, maka apa yang terjadi? Ya, jantung kita ada kanan, ada kiri. Daya hisap kiri hanya menghisap darah dari bagian paru. Tapi yang jantung kanan, bilik kanan kita, berfungsi utama menghisap darah dari bagian-bagian tubuh bagian bawah. Berat kan? Nah, kedua fungsi ini tidak boleh ada yang terganggu. Nah, supaya daya hisap dan daya dorong ini ada, maka fungsi pompa ini mutlak harus ada ruangan. Kemudian harus ada dinding-dinding yang bersifat elastis seperti karet. Ya, bayangkan ya Bu ya, Bapak Ibu harus seperti apa pompa itu. Kemudian punya kelep. Prinsip pompa itu ada kelep ya. Kalau nggak ada kelep ya namanya bukan pompa. Lah ini yang putih-putih ini Bu, yang kayak payung ini, kayak parasut ini adalah kelep yang memisahkan antara serambi dan bilik, antara pembuluh darah besar dan bilik, antara pembuluh besar yang masuk ke jantung, apakah jantung kanan maupun kiri, itu tidak ada biliknya, tidak ada kelepnya. Jadi kelep itu hanya ada di batas antara serambi dan bilik, kanan kiri, dua, kemudian antara bilik dengan pembuluh darah besar yang menuju ke paru ini yang biru, ya biru itu pembuluh darah balik kalau kita sebut, kemudian yang merah ini pembuluh darah besar yang utama yang membawa darah kita ke otak, ini yang ke atas ini ke otak ibu bapak, ya. Ini kalau stroke ini biasanya di sini rusaknya ada kerak di sini, ya. Ada kerak di sini, ini bisa bikin stroke. Ya, apa sih penyakit jantung? Ya semua yang ada ibu lihat di bapak ibu bapak di sini lihat bisa sakit, ya bisa mengalami sakit. Jadi penyakit jantung itu banyak sekali modelnya, ya modelnya banyak sekali. Jadi sakitnya namanya sama, sakit jantung. Nah, kalau sudah sakit tinggal nunggu kapan sakit jantungnya ini mengganggu sistem pompa, fungsi pompa. Nah, kita tahu bahwa yang namanya gagal jantung itu kita menyebut sebagai suatu silent killer, pembunuh
pembunuh diem-diem. Ya, silent killer ini saya suka nggak ngerti, mesti ngomong Indonesianya kayak apa sih? Pembunuh diem-diem, masuk pembunuh diem-diem. Ya, pembunuh tersembunyi. Ya, jadi kalau seseorang mengalami gagal jantung, maka dia akan terancam kematian jauh lebih tinggi kalau sampai gagal jantung dan tidak diatasi. Ya, kemudian suatu kondisi otot jantung, ya biasanya otot jantungnya, kemudian kelepnya mengalami kerusakan, kemudian mengganggu fungsi pompa, maka kebutuhan organ-organ kita, baik yang vital maupun tidak vital, akan terganggu. Itulah yang disebut dengan gagal jantung. Jantung tidak mampu memenuhi kewajibannya mengantar makanan, ya, oksigen ke seluruh sel tubuh, terutama otak, ya, terutama ginjal, jantung sendiri, dan juga tidak mampu mengambil kembali zat-zat yang sudah tidak terpakai alias sampah. Nah, apa saja kiranya yang harus Bapak Ibu tahu apabila jantung kita tidak mampu berfungsi dengan normal? Maka saya menggunakan kata kenali tanda-tandanya. Nah, coba kita akan lihat lagi. Gagal jantung ini gampangannya, ya. Gagal jantung ini gampangnya kalau sampai tidak bisa memompa darah, kita balik dulu. Ya, darah dari jantung kanan akan didorong oleh bilik kanan ini menuju ke pembuluh-pembuluh darah di paru agar supaya nanti bisa mendapat oksigen, mengeluarkan CO2, kemudian mengambil oksigen melalui suatu jaring suatu pertalian antara pembuluh darah balik dan pembuluh darah nadi. Ya, pembuluh darah nadi ini nantinya akan menuju ke jantung kiri dan sudah mengandung O2 atau oksigen. Ya, nah sampah makanannya bagaimana? Ya sudah ikut sejak melewati usus, melewati ginjal, melewati liver, ya itu sampah-sampah sudah terangkut. Jadi sampah-sampah itu ikut darah menuju ke jantung, menuju ke paru juga. Tetapi paru utamanya pertukaran oksigen dan CO2. Nah, kalau sampai jantung ini terganggu fungsinya, ya tadi sudah saya sebutkan, biasanya daya hisap dari jantung kiri akan melemah menurun. Akibatnya sistem pembuluh darah di paru, ya, akan lamban pengosongannya karena darah ini tidak bisa dihisap oleh jantung kiri, ataupun yang lebih berat lagi, jantung kiri ini tidak mampu mendorong sejumlah darah yang optimal ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, ke kaki. Sehingga apa yang terjadi? Maka akan banyak darah yang tertinggal di dalam paru-paru kita. Nah, akibatnya apa? Sesak napas, terutama kalau denyut jantung meningkat. Kapan denyut jantung meningkat? Kalau kita jalan terburu-buru, jalan jauh, olahraga kebanyakan, marah sehingga deg-degan, ya. Itu salah satu tanda yang paling utama, menggeh-menggeh, napas jadi pendek. Kenapa ya kalau saya kesusu kok menggos, ya. Lebih samar lagi, cepat lelah. Kenapa ya kok akhir-akhir ini saya beraktivitas sedikit saja sudah lelah. Pergi ke masjid saja biasanya
saya enteng-enteng saja akhir-akhir ini capek sekali sesudah jalan dari masjid. Nah, lebih berat lagi, kalau lebih berat gangguan fungsi pompanya, maka akan tertinggal banyak cairan tubuh di bagian bawah karena ketidakmampuan fungsi jantung menghisap dan mendorong darah. Ini menjadi lebih berat lagi kalau sudah ada bengkak di kaki. Ini adalah tanda-tanda yang sering kita jumpai. Nah, lebih dekat lagi, lebih lengkap lagi. Kadang-kadang batuk, terutama malam hari. Kenapa kok batuk malam hari? Iya, kalau malam kita tidurnya telentang, maka darah itu akan gelondor masuk ke bagian paru-paru, maka paru-parunya akan mudah tertimbun darah. Akibatnya apa? Keselak-selak, terus batuk-batuk, terus sesek pada waktu kita enak-enak tidur. Terjaga batuk-batuk dan sesek di malam hari. Itu salah satu awal-awal jantung sudah lelah dan gagal. Ya, pakai batuk-batuk. Kemudian denyut jantungnya deg-deg lebih banter terasanya. Terus malam hari lebih banyak pipis daripada biasanya. Kalau yang berat tadi saya bilang kakinya bengkak. Lebih berat lagi perutnya juga ikut bengkak karena adanya lever yang membengkak. Jadi timbunan darah dan cairan tubuh itu tidak hanya ada di paru tapi juga mundur ke lever. Bengkak juga levernya. Maka itu salah satu gejala kalau jantung yang gagal berat itu rasanya sebah, perut rasanya penuh terus. Untuk dikasih makan dikit aja sudah merasa begah, ya. Makanya terus mual, nafsu makannya juga berkurang. Ya, kemudian tidak bisa konsentrasi karena otak juga merasa kurang oksigen. Biasanya batuknya kadang-kadang ada riak yang berbuih karena riak itu berasal dari paru yang darahnya sudah tercampur udara sehingga biasanya berbuih ya, muntuk gitu ya, muntuk. Kadang-kadang kalau ada yang pecah pembuluh darahnya karena sudah banyaknya darah yang ngendon di paru, maka akan kemerahan, merah muda gitu. Ya. Nah, sekarang balik lagi Bapak Ibu, kapan sih jantung kita itu gagal menjalankan fungsi utama sebagai pompa? Tentu saja kalau jantung sakit. Nah, tadi sudah dibilang ya, sakit jantung itu macam-macam. Kalau pembuluh darah yang di jantung sakit namanya pembuluh koroner, namanya sakit jantung koroner. Yang paling kita apali kalau nyeri dada ya. Ini bapak-bapak masih muda gambarnya sedang bekerja ke kantor makanya pakai jas, mendadak megangi dadanya bahkan mungkin terus ambruk ya, ambruk gitu sambil megangi dadanya, mukanya pucat pasi, kemudian namanya keringetnya sak jagung-jagung basah bajunya. Biasanya bapak-bapak ini lah ini loh ngerokok ini loh. Saya tahu di antara di antara bapak ibu yang ikut pagi ini ada teman-teman saya dari SMA Jogja, saya SMA-nya dari Jogja. Mungkin juga ada teman saya SMP saya dari desa ya, dari desa Kalibaru namanya, Etanin Jember, Kulone Banyuwangi. Itu tempat yang dingin sehingga banyak yang merokok. Tetapi alhamdulillah teman-teman saya ini sehat-sehat meskipun terakhir waktu ketemuan kapan hari sudah menurun COVID-nya, saya sempat ke Jogja, kemudian saya kumpul sama teman-teman yang bapak-bapak ini sehat-sehat dan masih pada ngerokok. Dan selamat sampai sekarang, sakti. Nah, bapak-bapak saya yakin masih banyak yang ngerokok. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang parah nih kayak gini nih.
Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang pernah berpengalaman ini, bengkak kedua kakinya. Mudah-mudahan kalau pernah seperti ini, dengan pengobatan yang baik, maka akan tidak lagi mengalami seperti ini, ya, kedua kaki bengkak. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa tidak enak seperti tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu segera datang konsultasi ke dokter. Sekarang tidak susah, ada BPJS. Di klinik utama kami yang tempatnya seperti ini mewah, kami juga menerima BPJS. Monggo silahkan. Kemudian asuransi, monggo ya. Kalau Bapak Ibu merasa tidak enak, apalagi punya penyakit-penyakit yang sekiranya bisa membuat jantungnya gagal memompa darah, misalnya apa tadi ngerokok ya, contoh utamanya ya, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, kemudian obesitas, kemudian banyak ya kalau kita sudah dewasa. Kalau masih anak-anak biasanya penyakit jantung bawaan. Kalau masih agak muda-muda biasanya penyakit jantung akibat infeksi. Kemarin kita usung COVID ini banyak orang muda yang kena juga, antara lain sel-sel otot jantungnya mengalami radang yang hebat dan bisa jadi sampai meninggal pada saat COVID tinggi-tingginya. Alhamdulillah COVID-nya agak turun. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tetap waspada pada saat ada libur panjang, Idul Fitri, pertemuan keluarga, pertemuan teman, ya tetap prokes yang ketat. Kemudian apa yang bisa dikenakan selain BPJS? Kalau misalnya kepingin lagi ada paket-paket, banyak yang menyediakan paket-paket menjadi murah, termasuk di klinik utama Dharma Husada Premier ini juga ada paket-paketnya yang otomatis akan lebih murah. Dokter akan memeriksa, ya, akan memeriksa fisiknya menggunakan tangan, menggunakan mata telinga, menggunakan alat yang sederhana, tensimeter, stetoskop untuk mendeteksi. Terutama nomor 1, apakah jantungnya pasien kita sudah ada pembengkakan apa enggak? Ada gangguan irama apa tidak? Ada gangguan di klep apa tidak? Jadi kalau klepnya terganggu akan ada suara tambahan, ya, wus 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 gitu di telinga dokter-dokter yang menggunakan stetoskop ini. Jadi dokter itu nggak kayak dukun, cuma melihat sudah tahu. Jadi harus menggunakan ilmunya dan pengalamannya. Kemudian ada yang kita sebut alat-alat bantu. Paling sederhana namanya elektrokardiogram. Oh ya Bapak Ibu, jantung kita itu berdenyut sampai 100.000 kali dalam 24 jam itu karena dia punya kekuatan yang diberikan oleh darah yang membawa makanan dan oksigen. Tetapi dia bergeraknya karena ada listrik. Jadi jantung kita itu ada generatornya. Nah, listrik jantung ini juga bisa kita deteksi dengan alat yang namanya elektrokardiogram. Saya yakin hampir semua peserta webinar pagi ini sudah pernah diperiksa dengan elektrokardiogram. Tetapi ingat, elektrokardiogram ini mendeteksi apabila sudah ada kelainan, ya. Bahkan kalau pun sudah ada kelainan, kadang sering kali juga nggak terdeteksi kelainannya. Kadang-kadang kelainannya medeni tetapi jantungnya masih oke-oke saja. Jadi memang kita ini harus mengkombinasikan beberapa pemeriksaan, ya. Ronsen, ya. Ronsen ini sudah saya bilang nanti akan dilihat. Nah, ini putih-putih ini darah yang ngembeng di pembuluh darah paru. Nah, jantungnya masih kelihatan nggak gede, nggak bengkak, tetapi sudah bisa mengalami gagal, yaitu kalau kita mengalami serangan jantung. Ya, serangan jantung berlanjut dengan gagal jantung. Biasanya jantungnya masih terlibat kecil seperti ini. Kalau sudah menaun, maka jantungnya akan bengkak kayak gini. Ini yang disebut dengan jantung bengkak. Jadi, ronsen ini bisa melihat model daripada jantungnya. Jantung hipertensi beda dengan jantung koroner, beda lagi dengan jantung yang bawaan dari kecil, beda lagi dengan
jantung yang orang yang kena bronkitis ya, kemudian asma yang berat itu jantungnya juga bisa sakit. Jadi penyakit jantung akibat penyakit paru yang menaun, maka jantungnya modelnya akan berbeda juga. Jadi dari ronsen ini kita bisa mengira-ira penyakit jantungnya itu apa. Nah, yang lebih canggih lagi di USG jantung. Jantung yang bergerak itu di USG, kemudian kita bisa menilai gerakan masing-masing otot di ujung-ujung ya. Otot jantung kita itu dibagi menjadi 16 area utama. Semua area itu kita intip untuk melihat adakah gangguan gerakan yang diakibatkan biasanya oleh koroner. Bisa juga menghitung gram-gramannya. Oh, gram-gramannya mestinya normalnya 3 on, loh ini jadi petang on, naik banyak ya. Jadi 3 on setengah aja sudah namanya sudah menebal, membengkak. Ruangannya bagaimana? Mestinya isinya cuma 60, ini kok isinya sudah jadi 100 pada waktu mengembang maksimal. Nah, ini sudah akan memastikan jantung kita ini gagal apa tidak. Apakah gagal daya hisapnya maupun apalagi gagal daya dorongnya, yang paling memastikan adalah alat yang kita sebut ekokardiogram ini ya. Ini alat vital untuk dokter jantung. Ini alat yang betul-betul sangat sangat membantu memberikan info penyakit jantungnya ini model atau jenis yang mana. Kelabnya, meskipun kelab ini renggang sedikit saprit aja, ini akan kelihatan di sini. Kemudian kalau rusak, seberapa rusak, kita punya kriteria ringan, sedang, berat. Ya, kita akan melihat apakah kelabnya ini perlu diganti atau belum, masih bisa dengan obat. Dan yang terkenal juga ini adalah tes treadmill, di mana jantung diberikan beban kerja, jalan pelan sampai jalan banter dengan tanjakan yang sudah terukur baik. Kemudian kita akan tahu berapa kekuatannya. Makin bagus tentu saja kalau kita makin lama bertahan dalam tes ini. Tapi tes ini jangan dikira berat ya. Seumur ini, umur 70, bisa bertahan 10 menit saja, wah itu sudah jago banget. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa tes 10 menit dengan tes ini mestinya ya, tes sama di dokter jantung ya, bukan yang tes lari sendiri ya, maka ini berarti kekuatannya bagus ya. Misalnya sudah sedang sakit jantung, berarti sakit jantungnya bisa direhabilitasi dengan baik. Nah, ada lagi yang lebih canggih lagi, terutama untuk melihat sel-sel otot jantung ini sudah mati atau semaput atau masih sehat. Ini adalah yang disebut dengan magnetic resonance imaging, kemudian ada yang CT komputer ya, dengan komputer tomografi kita akan melihat pembuluh darah ini dengan sangat jelas, sangat terang. Jadi kalau ada kerak-kerak koroner meskipun baru tipis, kita bisa melihat di sini. Jadi kalau pemeriksaan ini kalau di Singapura, di Malaysia ini sudah standar sebagai medical check up. Apalagi kalau sudah punya faktor-faktor risiko seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau treatment-nya negatif, belum tentu karat ini nggak ada, keraknya nggak ada. Ya, kerak itu kalau sudah tebal baru mengganggu, treatment-nya baru mengalami kelainan. Kalau enggak, ya tipis-tipis ini, tapi tipis ini justru yang paling berbahaya. Yang bikin mati mendadak justru yang tipis-tipis ini, tetapi yang aktif. Jadi kerak itu ada yang aktif, ada yang stabil, ya, ada yang kerak yang rapuh, ada kerak yang kuat. Kapan kerak kita kuat? Kalau kita mengobati apa yang kita derita. Diabetesnya diobati dengan baik, maka kalau ada keraknya akan lebih kuat. Kolesterol, kalau punya kolesterol, minum obat dengan baik, dietnya bagus, maka kerak yang rapuh akan menjadi kuat. Nah, kerak yang kuat ini tidak mudah
menyumbat, tidak mudah jadi serangan jantung yang mematikan. Ya. Nah, ada lagi pemeriksaan yang murah, meriah, ya. Kita nggak bisa scan koroner jantung, karena kalau bayar sendiri paling tidak ada 4 juta, kalau yang lebih canggih bisa sampai 6 juta. Ada pemeriksaan yang sangat sederhana, yang kita lihat itu adalah pembuluh darah yang di kaki dengan Abikavi ini. Ya, klinik kita juga ada, murah banget. Kalau pembuluh darah di kaki kita itu elek, ada kerak, ya, di pembuluh lengan juga ada kerak, di pembuluh di leher tadi yang menuju ke otak ada kerak, kita bisa mendeteksi aliran darahnya. Maka boleh dikata di jantung pun hampir selalu juga ada kerak. Jadi ini adalah suatu indikasi melihat di kaki yang paling gampang, di lengan, maka kita bisa menginterpretasikan kiranya di jantung juga ada kerak. Inilah yang harus betul-betul kita waspadai. Ya, pemeriksaan ini sangat murah, murah banget dengan teknologi yang sederhana. Tetapi banyak ini, kalau ini dianjurkan banget ya. Eropa, Amerika menganjurkan cara pemeriksaan untuk di screening rutin. Ini namanya ini dianjurkan. Cuma kita ini kalau barang rembes-rembes gini ini dianggap terlalu enteng, kita tidak perhatian ya. Di klinik kita karena kita betul-betul standar itu, kita paling standar minimal kita itu harus ada, maka ini alat ini ada. Nah, kalau sudah mengalami gagal jantung bagaimana? Ya tidak boleh tidak mau sama obat, apalagi kalau sudah ada hipertensi, masih ada diabetes lagi. Maka obatnya bisa kayak kacang. Nggak usah dipikirin satu-satu dihitung, obatku kok 9 macam. Nggak usah ngitung lagi, merem aja, langsung diminum dan mantap. Insya Allah akan lebih sehat. Ya. Nah, ini ada beberapa yang bukan obat tetapi alat. Kadang-kadang irama jantung, listrik jantung kita itu males-malesan, maka kadang-kadang butuh pacemaker. Di klinik kita juga punya klinik pacemaker ya, ada klinik pacemaker, ada ahli pacemaker juga yang ada di sini. Kemudian juga kadang-kadang otot jantung yang satu ke barat, satunya ke timur, itu nggak boleh. Maka kita akan bisa dipasang, disinkronkan, ya. Jadi otot yang korat-karit, tidak disiplin, tidak kompak, itu dikompakkan pakai obat. Makanya istilahnya resinkron. Jadi harusnya jantung itu sinkron antara kanan dan kiri, antara serambi dan bilik, harus sinkron. Nah, itu ada alat yang namanya resinkronize, ya, mensinkronkan sehingga fungsi pompanya menjadi bagus juga. Terus kemudian ada juga orang yang punya potensi, punya aritmi, ya, gangguan irama mematikan. Kita punya cerita-cerita selebriti yang meninggal tanpa sakit, mendadak, ya. Itu kalau kita teliti, mungkin kita bisa menghindarkan dari kematian mendadak itu. Yaitu kalau orang-orang yang punya jalur listrik abnormal. Jalur listrik abnormal ini bisa dipetani. Kalau terbukti ada, maka kita bisa memasang alat yang bisa mengsok listrik, ya, bisa nyetrum listrik apabila terjadi chaos listrik. Ya, 3 hari yang lalu saya punya pasien ibu-ibu, umurnya sudah sekitar 65 lebih, 2 kali tiba-tiba jatuh saat naik sepeda motor. Yang kedua, kemudian lari ke UGD, lagi enak-enak jalan di rumah, seperti ada yang mendorong, terjerumus. Kebetulan ada kakaknya yang sedang menyaksikan di situ. Jadi saya sangat yakin bahwa ini gangguan irama. Datang ke UGD, nggak ketahuan apa-apa. Kita observasi 24 jam, nggak kelihatan apa-apa. Saya minta untuk pulang, kemudian nanti akan kita pantau dengan yang kita sebut monitor Holter. Waduh, lupa saya Holter monitor ini kita juga punya. Maka orang ini nantinya mudah-mudahan kita akan tahu pada saat dia
merasa terjenuh, itu apa yang terjadi dengan jantungnya. Ketika kita sudah meng-ACC pulang, ternyata di layar monitor itu terjadi suatu listrik yang chaos, yang menyebabkan sejenak jantung itu tak mampu bekerja. Bisa dibayangkan, orangnya bisa mati mendadak yang seperti ini. Akhirnya pasien ini kita tahan, kemudian saya emergency membentuk networking, kemudian kita rujuk ke Dr. Sutomo, dan tim di Dr. Sutomo akan melakukan suatu tindakan, ya sudah canggih-canggih loh ya, akan melakukan suatu tindakan mencari sumber generator yang liar itu tadi untuk kemudian disolder. Saya bilang istilahnya disolder. Jadi di Surabaya sudah ada loh ya yang kayak gini. Jadi semua tindakan-tindakan kita ini sudah didapat anjuran dari baik Persatuan Dokter Jantung Amerika, Eropa, bahwa yang seperti ini wajib hukumnya untuk disolder. Jadi yang kita lakukan semua tidak boleh awur-awuran, tidak boleh tanpa penelitian yang melibatkan begitu banyak orang antar bangsa, ya, dan berjalan cukup lama. Ini adalah contohnya, kalau pembuluh koronernya menyempit maka dipasang ring, ya. Kalau yang emergency nyeri dada lari ke rumah sakit, ternyata ini loh ya, ini yang saya tuding ini adalah kerak. Kerak ini kerak rapuh, contoh kerak rapuh. Suatu saat kerak ini akan nyeprol, terjadi perdarahan. Nah, ini darah yang menggumpal, bisa mendadak. Ini terjadi penyumbatan dan bisa mati mendadak, ya, peristiwa seperti ini. Apa yang terjadi kalau kerak kita cuma tipis seperti ini? Kita nggak akan kerasa. Main bola juga bisa. Kemudian pada saat istirahat pelan-pelan, yang lecet ini menimbulkan perdarahan dan menimbulkan darah beku. Ya, habis olahraga lah sering terjadi kematian mendadak ini. Ini adalah yang disebut dengan serangan jantung yang sering membuat mati mendadak, dan ini yang harus dilakukan emergency. Ya, bekuan darah kalau banyak ini bisa disedot, ya, dibuang dulu, disedot, ya. Nah, ini nggak bisa disedot, ini harus disedot. Kalau kita nggak punya alat yang canggih, ya, dari luar, misalnya di tempat yang jauh, bukan Surabaya, nggak punya alat-alat yang canggih, bekuan darah ini kita suntik pakai infus, suatu obat yang bisa diharap bisa menghancurkan, meskipun tidak bisa 100% seperti kalau kita melakukan tindakan seperti ini, angiografi atau memasang balon dan meninggalkan ring di tempat yang buntu seperti ini. Ya. Inilah yang disebut dengan pemasangan ring emergency. BPJS pun juga bisa loh dipasang, jadi jangan khawatir. Yang cuma punyanya BPJS, yang punya asuransi swasta, alhamdulillah ya. Tapi yang punya BPJS pun juga bisa, asal ada rumah sakit yang mampu melakukan 24 jam. Nah, ini juga ada alat yang kita sudah punya itu mungkin tahun 2010, mungkin kita ya 2015 kita sudah punya alat ini. Tahun 2015 alat ini level evidence-nya masih 4. Ya, jadi seperti yang sekarang lagi heboh. Jadi level 4 ini sepertinya nggak ada jalan lain. Tindakan ini hanya diberikan pada orang-orang yang tidak punya pilihan lain. Contohnya, ada gagal jantung, jantungnya gagal. Tetapi orang ini kalau kita dandan-dandan, apakah dipasang ring yang harus pakai zat kontras, itu ginjalnya nanti akan hancur. Yang kedua, misalnya habis stroke, kalau kita lakukan bypass, maka stroke-nya bisa jadi malah menjadi lebih berat. Artinya nggak punya pilihan lain. Ada yang kita punya namanya ECP. ECP itu tahun-tahun dulu itu levelnya 4, sehingga banyak dokter yang tidak mau pakai ini. Apa wong level 4? Ya, yang sekarang lagi heboh, menteri-menteri itu mau dicukupan itu levelnya 4. Jadi buktinya level 4. Artinya kita kalau terpaksa saja nggak ada jalan lain, bisa menggunakan ini. Tetapi dokter yang baik biasanya dengan berat hati. Kepepet ya, kepepet. Tapi biasanya kita harus menerangkan sama pasiennya.
Kita harus menerangkan bahwa ini level 4 ya. Kemudian juga level 4 ini harus diberitahukan kepada pasien. Ya, ini tidak bisa beda dengan kalau pasang ring tadi, hampir dipastikan 100% akan menjadi normal kembali pembuluh darah yang buntu. Tapi kalau ini enggak, ya. Tetapi mulai tahun 2019 ya, 2018 ini Amerika, Eropa sudah menganjurkan pilihan ini ya pada orang-orang tertentu yang tidak bisa dilakukan banyak hal yang lebih baik. Namanya ECP. Ini seperti ini dipompa ya. Jadi pembuluh ini untuk koroner terutama ya. Ini setiap hari dalam seminggu 5 kali seseorang boleh dilakukan tindakan ini sampai sebanyak 7 minggu. Jadi selama 7 minggu akan dilakukan tindakan seperti ini. Kita berharap pembuluh darahnya itu jadi mekar ya dalam 7 minggu. Kadang-kadang perlu 2 set lagi, 2 kali 7 minggu ya. Cuma biayanya agak mahal. Kalau nggak salah 10 juta satu paket atau 12 juta. Saya lupa. Karena ini dikerjakan tiap hari. Ya, tiap hari selama 90 menit atau 60 menit tergantung kondisinya. Jadi oleh Amerika, oleh Eropa ini sudah sudah diizinkan, di-approve ya, sudah diberikan lampu hijau untuk digunakan dengan resmi gitu. Nah, kemudian orang-orang yang sakit jantung itu harus kembali beraktivitas semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin. Bagaimana aktivitas yang paling aman dan tidak akan mempengaruhi fungsi jantung selanjutnya? Harus ada latihan yang terukur. Habis serangan jantung, habis operasi bypass, ya, habis pasang ring, kita harus ada panduan. Di Surabaya baru ada di satu rumah sakit dan di klinik kita. Ini klinik kita baru membuka ini, dan ada seorang ahli dokter jantung ahli yang untuk di Jawa Timur ini baru ada 3 orang kalau tidak salah, yang mengerjakan banyak mengerjakan adalah dokter jantung yang cantik ini, dokter Diana namanya, dengan timnya ini, tim horenya ini siap untuk memandu bapak ibu yang punya masalah dengan jantung dan masih takut-takut untuk bergerak. Banyak loh ya yang terus nggak mau ngapa-ngapain karena takut. Itu tidak boleh. Jadi harus terukur apa saja yang boleh dilakukan aktivitas fisiknya. Nah, supaya kita tidak sampai jatuh ke gagal jantung, monggo marilah baik yang sudah sakit, penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan gagal jantung maupun yang masih sehat, marilah kita memperbaiki cara hidup kita. Namanya kita sebut healthy lifestyle, supaya jantungnya sehat. Banyak, nggak usah saya sebutin satu-satu ya, mulai dari aktivitas fisik, makan sehat, mengendalikan stres dengan jalan-jalan. Saya kalau nggak melencer terus stres, saya nggak. Ada ibu-ibu yang hilang stresnya kalau belanja. Kalau saya karena nggak punya duit, nggak suka belanja saya tuh. Tapi sukanya ngelencer. Kemudian berobat ya, yang kalau sudah ada sakit berobat atau kontrol yang teratur supaya dokter bisa menilai seberapa. Kemudian juga terutama untuk yang orang bekerja yang masih muda-muda, bapak ibu yang putra putrinya bekerjanya lagi jungkir balik, diingatkan harus ada keseimbangan hidup kita ini. Jangan satu stresnya dipelihara dan bangga ya, pangkatnya naik terus, tapi umur 45 mati dadak karena jantungan. Jangan ya. Jadi semua harus saling mengingatkan, tetap dari yang muda, dari anak-anak terutama harus diajarkan hidup sehat supaya mulai dari muda terhindar dari penyakit jantung, tua nggak sampai gagal jantung, dan seluruh keluarga sehat,
masyarakat sehat, maka negara kita akan kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna. Kemudian ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebagian sudah dijawab oleh Dr. Emil. Ya, Dr. Emil ini dokter kita yang mengawal dokter-dokter spesialis di klinik ini. Banyak dokter spesialis di sini, banyak banget, macam-macam, nggak bisa saya sebutin satu-satu. Dia bertugas untuk mengawal kami ini, dokter-dokter spesialis ini. Ada beberapa pertanyaan, mohon untuk Dr. Emil yang penting-penting. Yang mana? Yang mana Dr. Emil? Baik, ini saya lanjutkan ke sesi diskusi ya, Dok. Ini sudah ada cukup banyak pertanyaan yang masuk, Dok. Ini coba saya seleksi ya, Dok ya. Oke. Ini saya bacakan. Ini dari Pak Ahmad Faisal ini sampai tanya 2 kali, mungkin ini sangat ingin tahu sekali, Dok. Ini apakah boleh, Dok, menggunakan terapi infrared untuk menurunkan kolesterol dan penyumbatan pembuluh darah? Kalau boleh, seberapa efektif tindakan tersebut? Pengobatan infrared ya, itu tidak pernah disebut pun tidak pernah dalam ilmu kedokteran, Pak Ahmad Faisal. Terima kasih pertanyaannya. Webinar-webinar ala awam seperti ini itu sangat bagus diikuti supaya kita bisa bertanya hal-hal yang meragukan. Sekarang itu banyak di grup WA, banyak berseliweran. Mohon maaf, jangan semuanya dikonsumsi. Banyak sekali hoax, terutama yang mayoke alat infrared seperti ini. Dalam kedokteran, infrared ini hanya dipakai oleh bagian teman-teman dokter. Di sini juga ada di klinik kami, dipakai untuk dari teman-teman dari bagian rehabilitasi, kedokteran rehabilitasi, ya. Biasanya dipakai untuk hangat-hangat, kalau sinusitis itu dihangatin pakai infrared. Jadi infrared ini sama sekali tidak ada gunanya, disebut pun tidak pernah bahwa apalagi untuk kolesterol. Ada juga katanya ultraviolet ya, sinar itu ditaruh di dalam hidung kalau tidak salah ya. Ada yang dimasukkan ke hidung gitu, yang ada kayak colokan gitu dimasukkan ke hidung, katanya itu ultraviolet, katanya bisa membuat darah menjadi lebih lancar. Jadi mohon maaf kalau ada yang nawarin mau beli alat infrared, mungkin untuk anget-anget dengkul yang sudah mulai rodok-rodok linu mungkin bisa, karena dia menghangatkan. Tetapi sama sekali tidak untuk kolesterol. Obat kolesterol saat ini, Pak Faisal, banyak dan aman, tapi tentu saja dengan berkonsultasi dulu, karena kalau ginjalnya sudah rodok-rodok dikit, kemudian levernya juga rodok-rodok, kita harus berhati-hati. Obat kolesterol itu ada yang harganya 1.000, 2.000 ada juga, bahkan ada yang 30.000 lebih juga ada. Jadi obat kolesterol itulah yang satu-satunya saat ini sedang diberikan untuk orang-orang yang mengalami kolesterol tidak baik. Kemudian obat kolesterol ini harus diobati dengan sempurna apabila sudah jantungnya sakit, koronernya sakit ya Pak Faisal. Kalau sudah sakit jantung, maka obat kolesterol ini nggak boleh diganti. Harus sesuai yang diberikan oleh dokter jantungnya, dokter penyakit dalam gitu ya. Mudah-mudahan Dokter Emil kira-kira sudah cukup nggak? Sangat jelas, Dokter. Iya, ada lagi, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, Dok. Saya coba rangkum dari Pak Indro dan Ibu Ita. Ini ketika beliau duduk lama itu kakinya itu merasa bengkak gitu, Dok. Apakah itu suatu tanda gagal jantung juga, Dok? Maka seperti tadi saya sampaikan, salah satu tanda jantung yang mengalami kegagalan pompa itu adalah mudah bengkak di kaki.
Tapi jangan lupa ada obat hipertensi tertentu yang gampang sekali bikin kaki bengkak. Jadi itu efek sampingnya. Yaitu yang kita sebut amlodipin. Coba Pak Indro, apakah minum obat yang namanya amlodipin dan turunannya seringkali memberi gangguan mudah bengkak. Yang kedua, pada orang-orang diabetes, ya diabetes itu ada istilahnya ketidakmampuan saraf di ujung-ujung kaki untuk berfungsi normal sehingga pembuluh-pembuluh darah itu gampang begar gitu. Jadi kalau perjalanan jauh, kaki gantung, bengkak. Kalau gagal jantung enggak, perlu pemeriksaan konsultasi ke dokter dan pemeriksaan paling tidak ekokardiogram harus dilakukan. Terutama kalau sudah umurnya sudah agak tua. Sudah tua seperti saya, wajib harus pernah dilakukan ekokardiogram. Gitu, Pak Indro sama Ibu Ita tadi, Dok. Ibu Ita, iya Ibu. Jadi untuk yang kaki bengkak pastikan supaya kita tidak ragu-ragu. Bahkan misalnya pun minum amlodipin, maka pastikan ke dokternya. Beneran tak? Sudah mendengarkan dokter jantung, dokter Lili, katanya kalau kaki bengkak harus hati-hati. Jangan-jangan apakah efek samping amlodipin ataukah memang harus dilihat. Oh iya, orang yang sakit liver, yang kita sebut livernya membatu atau sirosis hepatis juga tandanya kakinya bengkak loh. Jadi banyak kaki bengkak ini yang penyebabnya selain jantung. Jadi kalau yang punya penyakit-penyakit yang saya sebutin tadi terus bengkak atau calon gagal jantung, mohon untuk memeriksakan diri yang lebih lanjut gitu. Dokter Emil ada lagi? Iya, ini saya izin lanjutkan, Dok, dari Ibu Ratna. Ini tadi Dokter Lili kan sempat menyinggung tentang klep-klep itu ya, Dok ya. Iya. Ini Ibu Ratna tanya, apakah bunyi tambahan atau masalah klep jantung itu bisa terjadi mendadak, Dok, waktu usia lansia gitu, Dok? Sangat sering mendadak klep kita itu malfungsi. Tadi sudah dilihat ya, kan kayak payung. Ya, bentuknya klep itu ada payung-payung itu gondelan. Itu adalah tali gondelane klep. Nah, tadi kan lihat ya, modelnya gondelannya itu tadi kayak apa namanya? Kayak memang kayak tali-tali gitu. Nah, tali-tali itu bisa mendadak putus. Apa yang bisa bikin putus? Kalau ada serangan jantung yang berada di area nancepnya korda ini. Kita menyebutnya sebagai korda ya. Nah, mana tuh? Nah, ini ya. Wih. Kok amnya sih kenapa sih? Nah, ini ya yang kayak tali ini, yang kayak tali-tali ini kan mancep ke otot jantung nih. Kadang-kadang pembuluh darah yang ke sini dia mendadak mati serangan jantung. Maka ini lumpuh yang gondeli. Karena lumpuh maka klepnya kepleset, maka mendadak terjadi suatu gagal klepnya gagal nutup dan terjadi kebocoran yang mendadak. Kebocoran ini bisa menimbulkan gejala berat luar biasa, ya luar biasa. Kadang-kadang bahkan klep yang seperti ini yang bikin bocor ini membuat kita harus menggunakan alat-alat bantu untuk mengatasi gangguan yang mendadak. Jadi jantung itu kalau kerusakannya mendadak sama pelan-pelan itu beda banget. Kalau yang mendadak itu akan menimbulkan bahaya mati mendadak segala. Tapi kalau pelan-pelan ya, klep ini hampir kalau pada orang di atas 75 tahun, hampir selalu klep ini akan budak-budak dikit. Saya biasanya mengumpamakan pintu kalau di rumah tua, kusennya itu kan sudah meletot ya, pasti ada meletotnya. Jadi pintu itu tidak bisa plek gitu masuk. Jadi ada rada benggang-benggang gitu. Jadi klepnya jadi bocor. Jadi kalau Bapak Ibu sudah umurnya di atas 65, apalagi seumur udah 70 kayak saya,
kemudian sama dokternya dibilangi, Bapak, Ibu, kelepnya bocor, tapi bocornya dikit-dikit aja, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, sudah minum obat, gitu ya Bu, Bapak Ibu ya Bu Ratna ya. Jadi kalau Ibu sudah berobat, sudah paham bocornya itu kayak apa, nggak usah khawatir. Yang penting Ibu sudah sudah minum obat dengan baik, gitu, Dokter Emil. Apalagi Dokter Emil. Ya. Baik dok, saya izin lanjutkan. Ini kebetulan berhubungan dok. Ini dari Ibu Yusti. Ini Ibu Yusti ini menderita katup jantung yang bocor dok dan sudah berobat di klinik Dharma Husada Premier. Minumnya Telsat 20 mg dok. Saat ini tidak ada gejala. Nah, apakah gejala-gejala yang harus diwaspadai dok yang mengharuskan Ibu Yusti ini harus segera ke rumah sakit atau berobat gitu dok? Nah, ya, aduh terima kasih Ibu Yus. Pertanyaannya sangat bagus, mengantisipasi kapan sesuatu terjadi meskipun saat ini kebocoran itu bisa terkendali dengan obat. Mudah-mudahan Ibu benar-benar merasakan manfaat obat yang benar, ya, obat yang indikasinya level 1 yang diberikan kagem Ibu, itu membuat gejala-gejala itu menjadi hilang, bahkan mungkin sekarang hidup dengan normal. Ya. Tetapi klep yang bocor ini punya potensi sewaktu-waktu ada gangguan irama, Ibu. Nah, kalau terjadi gangguan irama inilah yang Ibu harus segera pergi ke UGD. Kemudian, kenapa? Karena gangguan irama ini bisa bikin gagal jantung, bisa bikin stroke, gitu Ibu-ibu, Bu Yus. Jadi, kalau sampai deg-deg, apalagi pakai lemes, ya, Ibu harus secepatnya pergi ke, tidak boleh menunda lagi. Begitu deg-deg, loh kok rodok lemas, sar rodok lemas, kemudian ditensi, kan Ibu mesti punya alat tensi ya, kemudian di tensimeter itu mungkin denyut jantungnya bisa kelihatan cepat atau bahkan kelihatan rendah, misalnya loh kok cuma 30 sekian, nah itulah saatnya Ibu mesti tindak ke rumah sakit. Bisa juga terjadi yang mendadak-mendadak gejalanya gagal jantung tadi, yaitu mendadak sesak napas, itulah yang harus segera pergi. Jadi berdebar, disertai lemas, atau sesak napas. Ya, itulah saatnya Ibu harus segera. Atau bisa juga stroke, tanda-tanda stroke. Pelo, tangannya kok tiba-tiba nggak bisa diangkat, ya. Terus mulutnya metot, itu harus juga nggak boleh tunda. Sejam pun nggak boleh tunda. Begitu merasa, langsung pergi ke UGD. Jangan ke dokternya, jangan ke dokter praktek, tunggu dokter prakteknya, enggak. Tapi ke UGD yang UGD-nya jangan UGD yang kecil-kecil, mesti ke rumah sakit besar supaya punya fasilitas yang lengkap. Terima kasih pertanyaannya yang bagus. Ya, baik, terima kasih dok untuk jawabannya. Ini saya izin lanjutkan, ini dari Pak Wasis. Assalamualaikum dok, mau tanya apa dampaknya bila ada penyumbatan 85% dok, tapi tidak dipasang ring, hanya diberi obat-obatan saja, supaya penyumbatannya ini tidak menambah. Adakah obat yang bisa mengurangi atau menghilangkan plak penyumbatan? Karena Pak Wasis ini takut untuk pasang ring dok. Alhamdulillah ini juga pertanyaan yang bagus. Memang yang namanya pembunuh yang sudah menyempit 85% itu pasti akan mengganggu. Pak Wasis pasti tidak bisa beraktivitas sampai olahraga yang sampai kayak teman-temannya main bal-balan itu nggak bisa. Ya, tetapi aktivitas yang ringan-ringan pasti bisa. Itu biasanya plaknya itu plak yang stabil. Ya, plak yang stabil yang tumbuhnya itu pelan banget. Mungkin 10% itu nambah mungkin nambahnya itu akan dicapai dalam 10 tahun. Gitu. Jadi Pak Wasis ini selama masih bisa mentolerir, artinya tidak ada gejala nyeri dada, tidak sesak napas, seperti gagal jantung tadi, maka Pak Wasis masih boleh aman-aman saja asal tahu diri, membatasi diri. Dan obat-obat pasti sudah dijelaskan. Obat ini supaya keraknya supaya keraknya nggak tambah tebal. Obat ini untuk menenangkan jantung supaya jantungnya tidak mancal-mancal sak penaknya sendiri, ditenangkan, dipelankan denyutnya. Biasanya denyutnya 90 nggak boleh, harus 60 aja
supaya nggak rakus makan oksigen. Kan salurannya kecil, makanya nggak boleh banyak makan oksigen. Kemudian dikasih vitamin kayak apa ya? Ada obat yang dia bisa membuat sel otot itu tidak banyak makan. Jadi kayak kita dikasih penahan lapar gitu, penahan lapar. Jadi makannya nggak bisa banyak-banyak. Jadi itu ada juga obat koroner yang untuk itu. Yang tentu saja juga ada obat yang mencegah supaya plaknya itu tidak nambah, keraknya nggak nambah. Kerak itu hampir selalu penyebabnya adalah kolesterol, sehingga obat kolesterol ini mutlak harus diberikan dan jumlah kolesterolnya harus turun serendah mungkin. Kadang-kadang saya kasihan pada pasien-pasien yang harus diturunkan kolesterolnya sampai serendah, sampai telo-telo. Ya, kalau bapak-bapaknya biasanya kalau kolesterolnya dibom gitu, langsung terus nggak bisa itunya nggak bisa berfungsi dengan baik. Datang lagi dokter, kok saya nggak bisa apa-apa lagi, kasihan istri saya. Biasanya istrinya saya panggil, Bu, sementara ya Bu, disabar dulu, nanti alon-alon, nanti Bapak direhabilitasi lagi. Gitu ya Pak ya. Pak Lastid, makasih pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup, jangan kecil hati. Nggak dipasang ring, yang penting Bapak nggak nyeri-nyeri dada, ya, bisa membatasi diri, nggak boleh suka marah-marah mendadak, nggak boleh. Jadi harus semuanya harus kalem. Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur, ya. Ada lagi, Dokter Emil? Iya, ini saya itu masih cukup banyak dok, ada 9 pertanyaan. Gimana dok? Apakah berkenan dilanjutkan dok? Monggo, selama Bapak Ibu masih bertahan, masih banyak ini yang bertahan. Iya, baik, terima kasih dok. Iya. Ya, ini dari Ibu Herlina. Ini penasaran dok, apakah ECG saja sudah cukup untuk memberikan info bahwa kondisi jantung kita baik dok? Sama sekali mboten, Bu Erlina. ECG ini normal, belum tentu misalnya koroner sama sekali tidak bisa menunjukkan. Makanya ECG ini hanya sebagai screening. Tetapi kalau jantungnya elek, biasanya ECG sudah akan elek juga. Nggak usah kelihatan jeleknya, tekanan di dalam ruangan yang meningkat sudah bisa merubah hasil daripada ECG gitu. Tapi ECG yang normal tidak tentu bahwa itu jantungnya normal. Makanya kalau ECG normal, tapi Bapak Ibu ada penyakit-penyakit yang memungkinkan ada koroner, jantungnya bengkak, maka kita biasanya akan menambah. Ada ronsen, ada echo tadi, dan treadmill. Itu adalah basic ya. Echo, ECG, kemudian meningkat ke echo dan tes treadmill. Itu basic. Jadi kalau dokter jantung nggak punya alat itu, ya nggak bisa menggunakan, hampir dikata nggak bisa menggunakan ilmunya. Gitu, Bu R. Jadi biasanya kalau misalnya mau periksa lanjut, ada keluhan, bisa pakai BPJS kok. Ya, kita dapat juga rujukan-rujukan dari Vaskes 1 dengan keluhan-keluhan mestinya. Atau ada penyakit-penyakit tertentu. Monggo silakan lagi Dokter Emil. Izin saya lanjutkan dok. Ini dari Ibu Kus Haryanti. Pemeriksaan di kaki untuk penyumbatan pembuluh darah berapa biayanya dok? Oh iya, terima kasih. Hanya 300.000 kalau di klinik kami. Nanti akan kelihatan aliran darahnya sudah ada menurun atau tidak. Jadi kalau mulus bisa ayem artinya. Kalau di kaki, di tangan itu mulus, hampir dikata di tempat otak atau di jantung itu juga lumayan mulus gitu Ibu. Monggo, cuma 300.000. Silahkan info untuk Bapak Ibu yang lain, J. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Izin saya lanjutkan, ini selanjutnya dari Ibu Ratna. Saya 2 bulan yang lalu pasang ring. Apakah ada pantangan yang tidak boleh dilakukan pasca pasang ring, dok? Di pasang ring baru 2 bulan. Biasanya setelah bulan ketiga, inilah gunanya rehabilitasi jantung. Jadi rehabilitasi jantung ini cuma sayangnya
BPJS tidak menanggung, jadi harus ditanggung sendiri. Jadi orang habis pasang ring, habis gagal jantung, mestinya yang betul harus dipandu karena kemampuan fisik seorang yang habis kena serangan jantung, pasang ring, gagal jantung, habis operasi bypass, ini nggak boleh kerendahan, nggak boleh kebanyakan. Jadi harus dipandu. Disesuaikan dengan fase sel ototnya ini menyembuh. Jadi sel otot ini menyembuh sempurna biasanya setelah 4-8 minggu. Maka biasanya rehabilitasi itu sekitar itu. Ya, kalau nggak apa-apa ya cuma sekian minggu. Jadi ada paket di klinik kita, dan ini cuma ada satu rumah sakit besar yang punya, yang lain kayaknya sih nggak dengar punya. Ya, di tempat kita lengkap dengan dokternya juga. Nah, untuk untuk yang pasang ring ini benar-benar harus hati-hati, jangan berlebihan dulu sampai nanti dokternya juga akan memandu kapan boleh beraktivitas dengan normal. Bahkan sebetulnya seseorang yang pasang ring itu diharapkan aktivitas fisiknya bisa kembali senormal mungkin, bahkan bisa main bal-balan gitu loh Bu. Ya Bu ya. Jadi Ibu nanti pelan-pelan, kalau nggak ada rehabilitasi, kalau kepingin ke rehabilitasi mungkin ada paket-paketnya. Dokter Emil ini malah yang berkecimpung di rehabilitasi, nunggoni rehabilitasi, tahu yang kayak apa saja. Saya malah nggak mendalami itu Bu. Jadi pasang ring itu maksudnya nantinya ibu itu akan bisa beraktivitas senormal mungkin. Ya, tetapi tentu saja tergantung dari hasil tesnya, tes fisiknya bagaimana. Ngaten nggih Bu? Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua dari Bu Ratna. Ini suaminya ini didiagnosis atau dikatakan ada kardiomegali dok, sudah 3 tahun. Nah itu apakah ada pengobatan seperti operasi dok untuk yang dilakukan untuk istilahnya membenarkan atau menyembuhkan kardiomegalinya itu dok? Jantung itu kalau sudah membengkak sulit, kecuali kalau bengkaknya karena radang. Kalau radang itu kan memang semuanya jadi membengkak. Jadi kalau radang akut, kena virus, itu masih mungkin menjadi kecil kembali. Kalau ada faktor radang, biasanya masih mungkin kembali. Tetapi misalnya itu karena hipertensi yang puluhan tahun, baru dia membengkak. Itu biasanya susah untuk kembali. Tetapi tidak jarang ukurannya lebih kecil kalau diobati dengan benar. Makanya biasanya kalau ada jantung bengkak, itu diobati. Kalau bengkaknya disertai gagal jantung, biasanya setelah pengobatan 6 bulan, akan dilakukan ekokardiogram lagi untuk melihat ukurannya bagaimana. Jadi banyak yang bejo. Dokter tidak bisa menjanjikan jantung yang bengkak jadi mengecil, tetapi banyak juga pasien-pasien yang tadinya bengkaknya rodok lumayan berat menjadi hampir normal. Mungkin ya jadi normal benar nggak bisa, tapi hampir normal. Tetapi kalau bengkak ini sudah berlanjut lama puluhan tahun, biasanya susah untuk bisa mengecil kembali. Yang bisa dilakukan adalah obat semaksimal mungkin agar fungsinya bertahan baik dan tidak bertambah bengkak. Gitu Ibu. Baik, terima kasih untuk jawabannya dok. Ini tadi dokter Lili sempat menyinggung tentang CT scan ya dok ya. Ini Pak Heri ingin tahu dok, kalau pengecekan jantung dengan MS CT scan apakah direkomendasikan atau pada keadaan tertentu saja dok? Jadi CT scan ini tidak semua orang dianjurkan. Itu namanya pelanggaran etik. Kalau dokter jantung semua diukur rata harus ya istilah kita itu melanggar etik. Jadi kalau orang nggak punya faktor-faktor risiko terus di-scan, nah itu yang melanggar etik. Kalau ringan pun faktor risikonya, maka kita belum akan melakukan scan. Tetapi kalau sudah sedang, kemudian dicurigai sesuatu, kemudian kalau yang berat ya, maka CT scan ini dilakukan.
Dan CT scan ini tidak boleh dilakukan sering, harus paling tidak 1 tahun. Ya, tetapi kalau saya misalnya di scan kemudian dapat 40%, kan kita nggak ngapa-ngapain kalau 40% nggak akan ganggu. Saya baru akan scan ulang, ya asal pasiennya ini patuh, obatnya patuh, maka saya yakin kerak yang akan kelihatan di scan ini baru 5 tahun yang akan datang baru kita akan lihat. Bahkan saya punya pasien yang patuh sekali, 7 tahun kemudian kerak yang ada itu tetap tidak maju, tidak bertambah tebal. Itulah salah satu. Cuma tidak semua orang seperti itu. Ada, saya punya pasien 2 tahun sebelumnya itu masih sekitar 40%, kemudian tiba-tiba datang dengan nyeri dada dan kita harus masang 4 ring. Nah, kebayang kan? Jadi orang itu beda-beda. Yang paling penting adalah, tapi orang ini yang 2 tahun ini nggak minum obat ya Bapak Ibu. Ini contohnya, kalau kita sudah umur, maka larinya penyakit itu lebih cepat daripada waktu kita masih muda. Jadi inilah yang saya katakan bahwa kontrol, kemudian konsultasi ke dokter, apa-apa yang perlu diwaspadai, mana yang harus diukur, laboratorium apa yang harus diperhatikan, apa kurangnya dari obat-obatan. Itu selalu kalau kita bertambah umur, itulah modal kita untuk investasi, mudah-mudahan berharap umurnya lebih panjang dan sehat. Monggo. Amin. Baik, ini ada sisa 5 pertanyaan, Dok. Izin Monggo. saya lanjutkan ya. Masih kayaknya masih bertahan banyak ya, Dokter Emil. Iya, Dok. Antusias sekali, Dok, ini. Baik, ini dari Ibu Retno. Untuk pasien kemoterapi, obat yang berpengaruh pada jantung apa saja ya, Dok? Karena kadang gampang deg-degan. Apalagi kalau naik Bu Retno ya? tangga. Bu Retno namanya? Iya, Bu Retno. Bu Retno, tos kita. Saya juga mengalami kemoterapi breast cancer. Ya Bu ya. 3 tahun yang lalu, bulan Mei ini saya ulang tahun ketiga operasi. Tapi nggak sampai radiasi, jadi saya masih agak awal. Jadi saya mengalami kemoterapi waktu umur saya 65 tahun, sekarang sudah 68 tahun. Pada waktu kemoterapi, Bu, luar biasa. Habis rasanya saya. Bahkan untuk mandi pun menggos-menggos, megap-megap. Sehingga saya kalau mandi pun harus duduk. Sabunan aja sudah megap-megap. Itu yang saya alami, Bu. Kedua, jadi efek daripada kemoterapi itu luar biasa. Semua sel dilelahkan, termasuk jantung kita. Ya, kemudian itu luar biasa. Bahkan otot-otot saya terasa sangat lemah. Bahkan waktu itu saya takutan kalau apa stroke ya aku ya. Jadi ke dokter saraf, teman saraf, saya diketawain enggak apa-apa, iki kena kemo, oke, enggak apa-apa. Terus teman-teman dokter jantung nggak terima, di eko lagi. Ekonya malah lebih kenceng, tetapi denyut jantung saya memang jadi kenceng, Bu. Nggak lapo-lapo tuh jantung saya lari. Ya, terus akhirnya sejak itu teman dokter yang jauh lebih muda-muda dari saya waktu itu memutuskan saya harus minum obat yang jadi jantung saya itu tegang, kaku tegang. Jadi saya diputuskan untuk minum obat yang bisa merilekkan otot jantung. Jadi denyut jantung saya diturunkan. Meskipun saya itu efeknya tensinya rendah, meskipun tensi saya normal. Ya, saya sampai sekarang minum obat yang mempelankan denyut jantung. Nah, jadi setelah itu pun kira-kira sudah pandemi ini, saya merasa luar biasa menggos-menggos, nggak seperti biasa. Saya nih kalau jalan itu nggak bisa pelan. Jadi saya ini nggak model piai, tapi model orang gunung. Jadi kalau jalan itu kencang, gitu. Kok kenapa ya? Naik tangga 1 level aja kok saya terus menggos-menggos. Jadi saya harus menarik napas dulu. Waktu itu saya udah laporan sama teman-teman dokter jantung. Waduh, kesenangan. Siap-siap di kateter katanya. Terus saya harus eko. Ekonya tetap bagus. Kemudian di treadmill. Ternyata treadmill saya bisa 10 menit. Sampai terheran-heran semua. Yang muda pun kalah sama saya. Yang muda nggak sampai 10 menit, saya masih bisa 10 menit. Akhirnya saya selamatlah dari incaran mau di kateter. Ibu, artinya
nanti Ibu boleh datang ke klinik jantung untuk mengkonsultasikan. Memang salah satu efek dari terapi jangka panjang, saya sampai sekarang masih minum kemo yang hormon sampai 5 tahun atau 10 tahun. Memang semua harus tahu efek sampingnya. Kemoterapi yang dulu yang diberikan selama 4 bulan itulah yang paling jahat, Bu. Makanya sebelum kemo, sesudah kemo 6 bulan terutama biasanya harus di ECO. Pasien-pasien yang habis kemoterapi biasanya ada beberapa yang langganan tiap tahun datang ke saya untuk minta di ECO. Itu minta sendiri. Ya, jadi jangan khawatir efeknya orang kena habis kemo itu memang menggos-menggos, tapi belum tentu jantungnya yang fungsinya yang elek, tapi memang deg-degannya itu. Mungkin Ibu memerlukan obat untuk mengendalikan deg-degannya. Nggak usah kecil hati, itu temennya ada saya. Tuh Ibu ya, mudah-mudahan tetap besar hati. Orang kena cancer itu harus pikirannya harus selalu bahagia, nggak boleh stres. Monggo, Dr. Emil, ada lagi? Baik, izin saya lanjutkan, Dok. Ini dari Ibu Siska. Dok, ini suaminya habis pasang ring 2 minggu yang lalu. Nah, di pergelangan tangan tempat masuknya kateter itu masih kemeng, Dok. Apakah sebaiknya dipijat atau gimana ya, Dok? Jangan dipijat-pijat. Palingan bolehnya dikompres-kompres gitu, Ibu. Nah, itu salah satu jadi pakai di lengan itu enak karena langsung bisa jalan-jalan gitu. Tapi yang lebih paling sering itu justru pasca tusukan itu. Saya punya banyak pasien pasca tusukan itu nyerinya jadi nemen, nggak usah dianu, Bu. Paling-paling Ibu paling-paling dikompres-kompres anget, kemudian diosel, kan sudah nggak ada bekas luka ya, diosel-oseli salon pas itu ya, salon pas yang gel itu anti nyeri aja, Bu. Jadi itu biasanya akibat di situ kan kecil ya, itu senggolan-senggolan dengan saraf. Jadi nggak apa-apa. Nanti mungkin, tapi lama mungkin ya Bu, butuh waktu baru 2 minggu Bu. Jadi nanti boleh dikasih salon pas gel itu untuk anti nyerinya. Jadi itu yang paling nggak enak di situ. Tapi kalau di di pangkal paha karena dia luas ya, lebih gede di situ. Jadi dia biasanya malah lebih enak. Memang mungkin sampai 1 minggu nggak boleh nekuk-nekuk yang nemen-nemen jongkok, nggak boleh ya. Tetapi habis kena dia nggak sakit, sudah langsung nggak sakit, bisa langsung jalan gitu. Nggak usah khawatir untuk Bapak, ya. Monggo, Dr. Emil lanjut. Dr. Emil kurang 1-2 mungkin ya. Oh iya, baik Dok. Ini dari Ibu Lili Daliawati, Dok. Saya pernah merasakan dadanya nyeri, sakitnya sampai ke rahang, leher kayak semut jalan. Apakah itu serangan jantung ya, Dok? Ibu umur berapa Ibu ya? Nggak disebut ya umur berapa iya, ya? Dok. Ibu Lili mungkin bisa open Ibu mic-nya. Lili nomor 1. Jadi apa yang diutarakan Ibu, ini kita menyebutnya sebagai suatu gejala yang spesifik, gejala yang khas dari suatu pembuluh koroner yang sakit. Tetapi tetap saja karena Ibu ini perempuan, ya harus dilihat faktor jelek-jeleknya ada enggak. Kalau faktor jeleknya banyak, Ibu harus betul-betul mewaspadai dan melakukan check up sampai terbukti baik-baik saja. Apa saja? Tensinya bagaimana? Kemudian kolesterolnya bagaimana? Ada diabetes enggak? Dan lain-lain. Jadi Ibu harus terus kemudian apa? ECG. ECG-nya kalau normal harus dilanjut tes treadmill. Ya, tes treadmill kalau nanti ternyata bagus harus di CT scan juga. Terutama kalau sudah umur sudah cukup, biasanya menopause kalau perempuan. Tapi kalau muda-muda saya biasanya nggak sampai kemana-mana, nggak punya faktor risiko, umurnya masih di bawah 45, saya nggak apa-apa, palingan tukaran sama suami, gitu ya Bu ya, Bu Lili. Ya, baik Dok. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, boleh dilanjut Dok? Oke. Ya, ini tadi Pak Indro, mohon maaf ada yang terlewat ya pertanyaannya. Saya ulangi lagi. Ini Pak Indro, saya itu rutin olahraga, terkadang sampai habis waktu saya untuk olahraga. Apakah itu salah ya, Dok?
Terus buang airnya itu kadang-kadang banyak dan berkali-kali kencing karena sahur minumnya itu banyak, 3 kali gelas besar, Dok. Dan kalau makan nggak banyak tapi perutnya tambah besar. Apakah itu merupakan tanda gagal jantung atau gimana ya, Dok ya? Ya, jadi tak satu olahraga sampai lama. Jadi olahraga itu intensitasnya itu penting. Lama tetapi bebannya tidak berat, maka nggak apa-apa. Jadi olahraga itu pun kalau dia berlebihan juga tidak bagus. Ya, olahraga yang cukup dianggap cukup itu sampai moderate. Sekali-sekali berat boleh, tetapi tidak boleh sering-sering. Olahraga itu yang dianjurkan moderate. Kalau keentengan ya nggak sampai ke lama, tapi yang moderate. Jadi moderate-nya itu boleh dibilang misalnya jalan dengan kecepatan jalan cepat. Kalau jalan cepat itu pasti dia akan moderate. Nah, seberapa banyak anjurannya adalah 30 menit sehari, kalau seminggu 3,5 jam. Kalau dipakai 1 jaman, seminggu boleh 3 kali, 3-4 kali kalau dipakai 1 jaman. Jadi misalnya dia akan lama, tapi kalau itu seneng-seneng, misalnya golf, ya bapak-bapak banyak golf, seharian golf, 8 jam di lapangan golf. Saya suka ditanya, Dok, gak apa-apa golf, Bapak kalau ngambil bolanya lari ngambil sendiri apa ada yang caddy yang ngambil caddy ya wis boleh sedina sewengi ya boleh main golf modelnya kayak gitu nampel kayak gitu jadi golf segala jadi tergantung intensitas olahraganya ya kalau berlebihan nggak ada yang bagusnya ada yang kita sebut dengan atlet hard ya olahragawan yang olahraganya luar biasa itu biasanya otot jantungnya akan menjadi tebel tapi pada awal-awalnya baik tapi otot yang tebal ini nantinya kalau dia sudah pensiun bisa jadi akan menimbulkan suatu penyakit. Ya, denyut jantungnya menjadi pelan. Ya, kita tahu banyak mantan-mantan atlet yang matinya karena jantung. Jadi tetap yang terukur, kemudian tidak berlebihan itu tetap dianjurkan. Kemudian minum banyak ya pastinya pipisnya banyak. Ya, apalagi kalau sudah bapak-bapak bertambah tua prostatnya rada-rada nggak tepat ya. Jadi memang sekali-sekali prostat itu harus diperiksa apakah hanya PSA-nya di darah saja atau kalau perlu misalnya ada gangguan apa gejala prostat itu nggak bisa nahan kencing atau kok kencingnya bolak-balik sedikit-sedikit. Tapi kalau kencingnya banyak karena minum banyak ya monggo. Nah kemudian minum banyak itu apa nggak apa-apa pastikan bahwa jantungnya oke. Ya, karena saya seperti katakan tadi, ada jantung yang gagal pompa. Pompa itu ada dorong, ada hisap. Pompa gagal hisap ini itu sangat rentan, sangat peka terhadap kelebihan air. Jadi kalau minumnya kebanyakan, maka kemungkinan dia akan menjadi lebih berat. Kapan lebih beratnya? Kalau tidur tengah malam, pipisnya makin bolak-balik. Itu salah satu gangguan fungsi hisap. Pada waktu tidur, fungsi hisapnya tidak terlalu terganggu, darah akan lebih lancar yang pergi ke ginjal, kencinglah kita berkali-kali. Gitu. Jadi nggak apa-apa diukur, kalau minum banyak ya lumrah, banyak minum. Gitu. Tentang olahraga, tentang minum, monggo. Selama kalau umurnya banyak loh ya, kalau umurnya masih muda ya nggak apa-apa. Cuman saya pernah bertanya kepada teman yang ahli ginjal, baik tak minum banyak-banyak 4 liter, 5 liter, lawang ginjal ki fungsinya ya sak madyo. Kok kongkon kerja keras jenenge meskipun itu cuma air namanya itu kerja keras ya ledes gitu. Saluran kalau diblondori air terus ya bisa letrek juga. Ya nggak boleh kurang, nggak boleh juga berlebih-lebih. Sama minum, olahraga juga sama. Jadi mudah-mudahan memuaskan jawaban saya. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Dok. Ya, dari Bu Herlina, Dok. Maaf, Dok. Suami sering tiba-tiba batuk seperti tersedak. Apakah itu harus dilakukan pemeriksaan ke dokter jantung juga, Dok? Tersedak. Tersedak ini, gampang tersedak ini salah satu gejala penuaan. Jadi dipastikan dulu jantungnya nggak apa-apa. Salah satu penuaan itu sudah refleks itu menurun, Ibu.
Jadi kenapa kalau gampang tersedak? Bahkan idunya sendiri kalau ngalir itu mestinya kalau kita punya itu kalau ada kelelahan kalau idu kita itu mestinya kan cepet terus dilek gitu idunya. Tapi kalau bertambah umur, umur di atas 65, ya sudah 70 ke atas, itu kayak suami saya umurnya sudah 70 lebih 71. Akhir-akhir ini dia suka keselak idune dewe, terus guyu kekel-kekel. Aku lho kok gayane saiki keselak iduku dewe. Terus saya ya ketawa. Wong saya tahu persis jantungnya masih oke banget, jadi saya nggak khawatir. Kemudian nggak punya penyakit sampai umur 70 lebih, palingan kalau ngawur trigliseridnya naik, asam uratnya naik. Yang lain-lain oke, sudah di-scan segala macam, treadmill segala. Jadi saya nggak khawatir. Jadi kalau bertambah umur, keselak terus watuk-watuk itu biasa. Yang nggak biasa kalau sedang tidur, ya enak-enak tidur angler mendadak bangun, terus batuk-batuk sambil sesek. Jadi ada seseknya. Oke, jadi kalau cuma batuk keselak itu nggak apa-apa. Itu, ya. Dokter Emil kayaknya sudah lengkap ya, Dokter Emil? Iya, baik. Terima kasih banyak, Dok. Sudah dijelaskan sangat lengkap semuanya. Ini sudah berapa belas Iya. pertanyaan ini, Dok. Iya, saya terima Iya. kasih para hadirin. Mudah-mudahan masih tetap rajin mengikuti webinar kami untuk awam. Ini sebagai tanda ini bahwa kami juga menjalankan istilah kewajiban kita untuk memberikan informasi, edukasi kepada panjenengan semua.